Halo semuanya, saya Sun Yuan. Sekarang ini, semua orang percaya merindukan Tuhan Yesus datang di atas awan karena bencana makin serius dan berbagai jenis wabah merajalela, serta kelaparan dan perang membayangi. Orang percaya merasa Tuhan dapat datang kembali setiap saat dan tidak tahu kapan Dia akan tiba-tiba turun di atas awan. Jadi mereka berjaga-jaga dan berdoa siang malam menantikannya. Namun, bencana sudah mulai terjadi. Tetapi hingga kini mereka belum melihat Tuhan muncul di atas awan. Banyak orang pun merasa bingung, mengapa Tuhan belum datang? Apakah Dia berfirman tanpa integritas? Tentu saja tidak. Tuhan itu setia dan firman Tuhan tak akan pernah gagal. Saat tidak ada yang menduganya, Tuhan berinkarnasi sebagai anak manusia dan datang diam-diam. Dan banyak orang telah lama menyambutnya. Setelah mencari jejak pekerjaan Roh Kudus bertahun-tahun sebelumnya, mereka mendapati anak manusia berfirman dan mengungkapkan kebenaran. Makin membaca firman ini, makin mereka merasa ini suara Roh Kudus, suara Tuhan. Dan mendapati anak manusia yang mengungkapkan kebenaran ini adalah Tuhan Yesus yang kembali. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi. Mereka semua bersorak gembira. Tuhan Yesus telah kembali. Kita akhirnya menyambut Tuhan. Umat pilihan Tuhan pun bersaksi tentang Tuhan yang Maha Kuasa yang mengungkapkan kebenaran dan bekerja. Banyak orang dari denominasi yang mencintai kebenaran merindukan penampakan Tuhan, membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, dan mengenali suara Tuhan. Mereka datang ke hadapan tahta Tuhan dan ikut perjamuan kawin anak domba. Ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya. Dia bersamaku. Penampakan dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa juga menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Aku segera datang, kedatangan anak manusia datang, dan anak manusia saat hari kedatangannya. Ini membuktikan Tuhan itu setia, dan semua firman dan nubuatnya harus digenapi. Sebagaimana Tuhan Yesus berfirman, langit dan bumi akan berakhir, tapi firman-Ku tidak akan berakhir. Seperti firman Tuhan yang Maha Kuasa, langit dan bumi berlalu, tetapi tidak satu huruf atau goresan perkataan-Ku akan berlalu. Juru selamat kita, Yesus datang kembali, dan Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengungkapkan kebenaran dan melakukan penghakiman di akhir zaman, sudah lama membentuk sekelompok pemenang. Tuhan yang Maha Kuasa mengalahkan iblis dan memperoleh kemuliaan, dan malapetaka besar pun telah dimulai. Dapat kita lihat, semua pekerjaan Tuhan berkaitan erat. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran, mengguncangkan dunia keagamaan dan seluruh dunia. Namun, banyak orang beragama masih menatap langit, menantikan Yesus Juru Selamat datang di atas awan. Mereka jatuh ke dalam bencana dan tetap tidak tahu apa yang terjadi, dan hanya bisa disebut sebagai gadis bodoh. Banyak orang bodoh yang ditipu dan dikendalikan kekuatan antikristus di dunia keagamaan tetap mengkritik pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka tahu firman-Nya itu kebenaran tetapi tidak menerimanya. Mereka berpegang pada firman Tuhan datang dengan awan tanpa menyelidiki jalan yang benar, apalagi mendengarkan suara Tuhan. Akibatnya, mereka jatuh ke dalam bencana dan menggertakkan gigi. Ini sungguh menyedihkan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus mendengarkan suara Tuhan untuk menyambutnya? Saat ini, saya akan sampaikan pemahaman saya. Pertama, kita harus jelas.
Jika Tuhan sungguh kembali dari langit di atas awan dan semua bisa melihatnya, maka kita tidak perlu mendengarkan suaranya, hanya mengandalkan mata kita. Namun karena Tuhan kembali dalam daging sebagai anak manusia, di luarnya dia hanya orang biasa, tanpa rupa Tuhan dan tidak supernatural. Manusia adalah makhluk fana, tidak mampu melihat roh Tuhan, hanya penampakan anak manusia. Jadi, tidak ada cara lain untuk mengenali anak manusia dalam daging, selain dengan mendengarkan suaranya. Dia hanya dapat dikenali melalui perkataannya. Maka Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Seperti yang kita tahu, 2000 tahun lalu, Tuhan menjadi daging sebagai Tuhan Yesus untuk menebus manusia. Dia hidup dalam kemanusiaan normal, makan, berpakaian seperti orang biasa. Tidak ada yang tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi, keluarganya pun tidak tahu. Tuhan Yesus sendiri tidak tahu Dia Tuhan yang berinkarnasi. Dia memberitakan Injil Kerajaan Surga di mana-mana dan mengungkapkan kebenaran. Dia mengajari cara mengaku dosa dan bertobat, kesabaran, mengampuni 70 kali 7 kali, memikul salib dan mengikuti Dia. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran, mengasihi orang seperti diri sendiri. Tuhan Yesus juga menyingkap misteri kerajaan surga, memberitahu siapa yang bisa masuk kerajaan dan lainnya. Ini jalan pertobatan yang diungkapkan Tuhan untuk penebusan manusia dan belum pernah didengar atau dilihat manusia. Banyak pengikut Tuhan Yesus melakukannya karena mendengar betapa berotoritas dan berkuasanya firman Tuhan Yesus itu tidak mampu diungkapkan makhluk ciptaan. Mereka mengenali suara Tuhan dan mengikuti Tuhan. Inilah domba Tuhan yang mendengarkan suaranya dan menyambut Tuhan. Namun imam kepala, ahli Taurat dan Farisi dari Yudaisme, meskipun mengakui otoritas dan kuasa firman Tuhan, karena Tuhan Yesus menyerupai anak manusia yang biasa dan normal, tanpa keluarga terkemuka ataupun kekuasaan yang tinggi, karena perkataannya tidak ada di dalam kitab suci, dan namanya bukan Mesias, ini tidak sesuai nubuat kitab suci. Mereka menyangkal dan menolak Tuhan Yesus, dan bahkan mengutuk Dia karena menghujat. Akhirnya, mereka menyalibkan Dia, sehingga dihukum dan dikutuk Tuhan. Jadi, penting sekali mendengarkan suara Tuhan untuk menyambut Tuhan. Jika tidak mendengarkan suara Tuhan dan hanya melihat penampilan anak manusia, kita tidak akan melihat Dia Tuhan. Kita hanya akan menolak Tuhan berdasarkan gagasan kita. Di akhir zaman, Tuhan sekali lagi menjadi daging untuk bekerja. Jika ingin menyambut Tuhan, kita harus mendengarkan suara Tuhan, mendengar untuk menyelidiki apakah ini firman Tuhan, apakah ini kebenaran, apakah ini dari Roh Kudus. Dasarkan keyakinan kita pada ini. Hanya dengan begitu kita dapat mengenali Kristus perwujudan Tuhan. Hanya dengan mendengarkan suaranya, kita dapat menyambut Tuhan. Seperti firman Tuhan yang Maha Kuasa, berhubung kita sedang mencari jejak langkah Tuhan, itu mengharuskan kita untuk mencari kehendak Tuhan, firman Tuhan, dan perkataan Tuhan. Karena dimanapun ada firman baru yang diucapkan Tuhan, suara Tuhan ada di sana. Dan dimanapun ada jejak langkah Tuhan, perbuatan Tuhan ada di sana. Dimanapun ada pengungkapan Tuhan, di sanalah Tuhan menampakkan diri, dan dimanapun Tuhan menampakkan diri, di sanalah jalan, kebenaran, dan hidup ada. Dalam mencari jejak langkah Tuhan, engkau semua telah mengabaikan firman yang mengatakan bahwa Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah sebabnya banyak orang, bahkan pada saat mereka menerima kebenaran, tidak percaya bahwa mereka telah menemukan jejak langkah Tuhan, apalagi mengakui penampakan Tuhan. Sungguh kesalahan yang sangat fatal. Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan, dan Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki pengungkapan Tuhan.
Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan melaksanakan pekerjaan yang ingin Dia lakukan, dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menegaskannya dari watak yang Dia ungkapkan dan perkataan yang Dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menegaskan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan yang benar atau bukan, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, kuncinya terletak pada esensinya atau pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya, bukan pada penampilan lahiriahnya. Jika manusia hanya mengamati penampilan lahiriahnya dan sebagai akibatnya mengabaikan esensinya, ini menunjukkan bahwa manusia itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kali ini, Tuhan datang untuk melakukan pekerjaan bukan dalam tubuh rohani, tetapi dalam tubuh yang sangat biasa. Selain itu, tubuh ini bukan hanya tubuh inkarnasi Tuhan yang kedua, tetapi ini juga tubuh yang melaluinya Tuhan datang kembali menjadi daging. Ini adalah tubuh daging yang sangat biasa. Engkau tidak dapat melihat apapun yang membuatnya berbeda dari orang lain, tetapi engkau dapat memperoleh kebenaran darinya yang belum pernah kau dengar sebelumnya. Daging yang tak berarti ini merupakan perwujudan seluruh firman kebenaran dari Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dan mengungkapkan seluruh watak Tuhan untuk dipahami manusia. Tidakkah engkau sangat rindu melihat Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau sangat rindu memahami Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau sangat rindu untuk melihat tempat tujuan manusia? Dia akan memberitahukan kepadamu semua rahasia ini, rahasia yang tak mampu diungkapkan siapapun kepadamu, dan Dia juga akan memberitahukan kepadamu kebenaran-kebenaran yang tidak kau pahami. Dia adalah pintu gerbangmu untuk masuk ke dalam kerajaannya dan pemandumu untuk memasuki zaman yang baru. Daging yang biasa itu menyimpan banyak misteri yang tak terselami. Perbuatan-perbuatannya mungkin tidak dapat kau pahami, tetapi seluruh tujuan pekerjaan yang Dia lakukan sudah cukup untuk membuatmu melihat bahwa Dia bukanlah sekadar daging biasa, sebagaimana yang diyakini manusia. Karena Dia merepresentasikan kehendak Tuhan dan pemeliharaan yang ditunjukkan Tuhan pada umat manusia pada akhir zaman. Meskipun engkau tidak dapat mendengar firman-Nya yang tampak mengguncangkan langit dan bumi, meskipun engkau tidak dapat melihat matanya yang bagaikan nyala api, dan meskipun engkau tidak dapat menerima pendisiplinan gada besinya, tetapi engkau dapat mendengar dari firman-Nya bahwa Tuhan murka dan mengetahui bahwa Tuhan sedang memperlihatkan belas kasihan-Nya kepada umat manusia. Engkau dapat melihat watak benar Tuhan dan hikmat-Nya, dan terlebih lagi menyadari perhatian Tuhan bagi seluruh umat manusia. Firman Tuhan yang Maha Kuasa menunjukkan cara mencari penampakan Tuhan dan mengenali inkarnasinya. Ini sangat jelas. Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Keilahian Kristus terutama disingkapkan oleh pengungkapan kebenaran dan suara Tuhan. Jadi, sebiasa dan senormal apapun penampilan Kristus, selama Dia mampu mengungkapkan kebenaran, watak Tuhan miliknya dan siapa Dia, berarti Dia perwujudan Tuhan. Sebiasa dan senormal apapun kemanusiaan Kristus, selama Dia mampu mengungkapkan kebenaran dan suara Tuhan, berarti Dia pribadi dengan esensi ilahi, Dia Tuhan yang berinkarnasi. Tidak diragukan lagi. Sejak Tuhan Yang Maha Kuasa bekerja, banyak orang dari denominasi yang mencintai kebenaran membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendapati firman-Nya adalah kebenaran sepenuhnya berasal dari Roh Kudus dan suara Tuhan. Mereka meyakini Tuhan Yang Maha Kuasa adalah penampakan Tuhan, Dia Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan Yesus yang kembali. Ini fakta yang dapat dikonfirmasi semua umat pilihan Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa yang berinkarnasi hidup di dunia
makan dan berinteraksi dengan manusia, mengungkapkan kebenaran, membekali dan memimpin umat pilihan Tuhan. Kami melihat firman Tuhan diungkapkan satu persatu dan disusun menjadi buku firman Tuhan. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, jumlahnya jutaan kata. Tuhan yang Maha Kuasa menyingkapkan misteri pekerjaan pengelolaan 6.000 tahun Tuhan, seperti tujuan Tuhan dalam mengatur manusia, bagaimana iblis merusak manusia, bagaimana Tuhan bekerja menyelamatkan manusia, misteri inkarnasi, cerita sebenarnya di Alkitab, bagaimana penghakiman Tuhan menyelamatkan umat manusia, bagaimana Tuhan mengelompokkan semua jenis manusia, memberi upah orang baik dan menghukum orang jahat, bagaimana kerajaan Kristus diwujudkan di dunia. Tuhan yang Maha Kuasa menyingkap esensi manusia yang menentang Tuhan dan kerusakan mereka. Dia memberi jalan untuk bebas dari watak rusak dan memperoleh keselamatan. Dia juga mengajari cara membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, berlatih menjadi orang jujur, setia kepada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan untuk takut akannya dan menjauhi kejahatan, mencapai ketaatan dan mengasihi Tuhan, dan lainnya. Semua kebenaran ini dibutuhkan manusia untuk terbebas dari dosa dan diselamatkan Tuhan dalam iman mereka. Kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu, datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran, karena Dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi Dia akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya, dan Dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Makin banyak membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, makin terang hati kita dan firman menaklukkan kita. Memahami kebenaran, kekudusan, dan murka Tuhan disingkapkan lewat firman penghakimannya. Dan mengalami watak Tuhan yang tak terbantahkan, kami meyakini firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan suara Tuhan. Semua itu perkataan Roh Kudus kepada gereja. Renungkanlah. Selain Tuhan, siapa bisa menyingkap misteri pekerjaannya? Juga mengungkapkan watak, milik, dan siapa Dia? Selain Tuhan, siapa bisa menghakimi esensi manusia yang rusak? Siapa bisa menyelamatkan manusia dari dosa? Hanya Tuhan yang mampu mengungkapkan kebenaran, yang mampu mentahirkan manusia dari kerusakan, dan menyelamatkan dari dosa dan kekuatan iblis. Tuhan yang Maha Kuasa tampak seperti anak manusia biasa, tetapi dari firman dan pekerjaannya, kita bisa lihat meski kemanusiaannya normal, esensinya ilahi. Dia punya roh Tuhan yang berdiam, dan firman-Nya ungkapan langsung dari roh Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia Tuhan yang berinkarnasi, dan Tuhan Yesus yang kembali. Seperti firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan melanjutkan perkataannya menggunakan berbagai metode dan sudut pandang untuk memperingatkan kita tentang apa yang harus kita lakukan dan sekaligus menyuarakan isi hatinya. Firman-Nya mengandung kekuatan hidup, menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh dan memungkinkan kita memahami arti kebenaran. Kita mulai ditarik oleh firman-Nya, kita mulai berfokus pada nada dan cara bicaranya, dan tanpa sadar, kita mulai tertarik dengan perasaan terdalam dari orang yang biasa-biasa saja ini. Tak seorang pun selain Dia yang bisa mengetahui seluruh pikiran kita atau memiliki pemahaman yang jelas dan lengkap tentang natur dan esensi kita, atau menghakimi pemberontakan dan kerusakan umat manusia, atau berbicara kepada kita dan bekerja dalam diri kita seperti ini atas nama Tuhan di surga. Tak seorang pun selain Dia yang dikaruniai dengan otoritas, hikmat, dan kewibawaan Tuhan, watak Tuhan, serta apa yang dimilikinya dan siapa Dia, dinyatakan dalam seluruh keberadaannya di dalam dirinya. Tak seorang pun selain Dia
yang bisa menunjukkan jalan dan membawa terang kepada kita. Tak seorang pun selain Dia yang mampu mengungkapkan misteri yang belum Tuhan bukakan sejak penciptaan sampai sekarang. Tak seorang pun selain Dia yang mampu menyelamatkan kita dari perbudakan iblis dan watak kita sendiri yang rusak. Dia mewakili Tuhan. Dia mengungkapkan isi hati Tuhan yang terdalam, nasihat Tuhan, dan firman penghakiman Tuhan terhadap seluruh umat manusia. Dia telah memulai zaman yang baru, era baru, dan mengantarkan datangnya langit yang baru dan bumi yang baru, serta pekerjaan yang baru. Dan Dia telah memberi kita harapan, mengakhiri kehidupan yang kita jalani dalam ketidakjelasan, dan memungkinkan seluruh keberadaan kita untuk melihat jalan menuju penyelamatan dengan kejelasan penuh. Dia telah menaklukkan seluruh keberadaan kita dan mendapatkan hati kita. Sejak saat itu dan seterusnya, pikiran kita telah menjadi sadar dan roh kita tampak dihidupkan kembali. Orang biasa yang tidak berarti ini, yang hidup di antara kita dan sudah lama ditolak oleh kita, bukankah ini adalah Tuhan Yesus yang selalu ada dalam pikiran kita, dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan bermimpi? Dan yang selalu kita rindukan siang dan malam, itulah Dia. Itu benar-benar Dia. Dialah Tuhan kita. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Pada titik ini, pasti Anda lebih paham mengapa kita harus mendengarkan suara Tuhan untuk menyambut Tuhan. Sebenarnya, mendengarkan suara Tuhan tidaklah sulit. Domba Tuhan dapat mendengar suara Tuhan. Ini ketetapan Tuhan. Tingkat pendidikan bukanlah masalah. Pengetahuan Alkitab dan kedalaman pengalaman juga bukan masalah. Siapapun yang hati dan rohnya membaca firman itu dapat merasakan firman Tuhan adalah kebenaran. Semuanya berotoritas dan berkuasa, itu suara Tuhan. Mereka dapat merasakan kasih Tuhan dan watak Tuhan yang adil yang tidak menoleransi pelanggaran manusia. Ini fungsi perasaan dan intuisi roh. Perasaan yang sama seperti saat membaca firman Tuhan Yesus, karena firman Tuhan yang Maha Kuasa dan firman Tuhan Yesus ungkapan dari satu roh, sumbernya sama. Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus satu Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Di seluruh alam semesta, aku sedang melakukan pekerjaanku, dan di timur, guruh menggelegar tanpa henti, mengguncangkan semua bangsa dan denominasi. Suarakulah yang membawa semua manusia ke masa kini. Aku akan membuat semua manusia ditaklukkan oleh suaraku, masuk ke dalam aliran ini dan tunduk di hadapanku, sebab sudah sejak lama aku mengambil kembali kemuliaanku dari seluruh bumi dan menyatakannya sekali lagi di timur. Siapa yang tak rindu melihat kemuliaanku? Siapa yang tak harap-harap cemas menantikan kedatanganku kembali? Siapa yang tidak haus akan penampakanku kembali? Siapa yang tidak mendambakan keindahanku? Siapa yang tak mau datang kepada terang? Siapa yang tak mau melihat kekayaan Kanaan? Siapa yang tak merindukan kedatangan kembali Sang Penebus? Siapa yang tak memuja Dia yang besar kuasanya? Suaraku akan menyebar ke seluruh bumi. Aku akan berhadapan dengan umat pilihanku dan menyampaikan lebih banyak firman kepada mereka. Seperti guru hebat yang mengguncangkan gunung-gunung dan sungai-sungai, aku mengucapkan firmanku kepada seluruh alam semesta dan umat manusia. Oleh karena itulah, firman yang keluar dari mulutku telah menjadi harta umat manusia, dan semua manusia menghargai firmanku. Kilat memancar dari timur terus sampai ke barat. Firmanku begitu berharga, sampai-sampai manusia enggan melepaskannya, dan pada saat yang sama mendapati bahwa firman itu tak terselami, tetapi semakin bersuka di dalamnya. Semua manusia senang dan bergembira, merayakan kedatanganku, seolah-olah seorang bayi baru saja dilahirkan. Dengan suaraku, aku akan membawa semua manusia ke hadapanku. Sejak saat itu, aku resmi masuk ke dalam ras manusia, supaya mereka datang menyembahku. Dengan kemuliaan yang aku pancarkan dan firman dalam mulutku,
Aku akan menjadikannya sedemikian rupa, sehingga semua manusia datang ke hadapanku dan melihat kilat yang menyambar dari timur, dan melihat bahwa aku juga telah turun ke bukit Zaitun di timur. Mereka akan melihat bahwa aku sudah lama ada di bumi, bukan lagi sebagai anak orang Yahudi, tetapi sebagai kilat dari timur. Karena aku telah lama bangkit dan telah beranjak dari tengah-tengah umat manusia, lalu menampakkan diri lagi dengan kemuliaan di antara manusia. Akulah Dia yang disembah berabad-abad lamanya sebelum saat ini, dan aku juga adalah bayi yang ditelantarkan oleh orang Israel berabad-abad sebelum saat ini. Selain itu, akulah Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kemuliaan pada zaman sekarang ini. Biarlah semua manusia datang ke hadapan tahtaku dan melihat wajah kemuliaanku, mendengar suaraku, dan memandang perbuatan-perbuatanku. Inilah keseluruhan kehendakku. Inilah akhir dan puncak rencanaku serta tujuan pengelolaanku. Membuat semua bangsa menyembahku, setiap lidah mengakuiku, semua manusia memercayaiku, dan semua suku bangsa tunduk kepadaku. Aku pernah dikenal sebagai Yahweh. Aku juga pernah dipanggil Mesias. Dan orang-orang pernah memanggilku Yesus Sang Juru Selamat dengan kasih dan penghormatan. Kendati demikian, saat ini aku bukan lagi Yahweh ataupun Yesus yang dikenal orang di masa lampau itu. Aku adalah Tuhan yang datang kembali pada akhir zaman, Tuhan yang akan membawa zaman ini menuju akhir. Akulah Tuhan itu sendiri yang bangkit dari ujung bumi, syarat dengan keseluruhan watakku dan penuh dengan otoritas, hormat, serta kemuliaan. Orang-orang tidak pernah menjalin hubungan denganku, tidak pernah mengenalku, dan tidak tahu tentang watakku. Sejak penciptaan dunia hingga saat ini, tak seorang pun pernah melihatku. Inilah Tuhan yang menampakkan diri kepada manusia pada akhir zaman, tetapi tersembunyi di antara manusia. Dia berdiam di antara manusia, benar dan nyata, seperti matahari yang menyala-nyala dan api yang berkobar-kobar, penuh dengan kuasa dan syarat akan otoritas. Tidak ada satu orang atau perkara pun yang tidak akan dihakimi oleh firman-Ku, dan tidak ada satu orang atau perkara pun yang tidak akan disucikan melalui nyala api. Pada akhirnya, segala bangsa akan diberkati karena firman-Ku, dan juga dihancurkan berkeping-keping karena firman-Ku. Dengan demikian, semua orang pada akhir zaman akan melihat bahwa akulah Juru Selamat yang datang kembali, bahwa akulah Tuhan yang Maha Kuasa yang menaklukkan semua umat manusia. Dan semua orang akan melihat bahwa aku pernah menjadi korban penghapus dosa manusia, tetapi pada akhir zaman, aku juga menjadi terik matahari yang menghanguskan segala sesuatu, dan juga surya kebenaran yang menyingkapkan segala sesuatu. Inilah pekerjaanku pada akhir zaman. Aku memakai nama ini dan memiliki watak ini, supaya semua orang dapat melihat bahwa akulah Tuhan yang benar, matahari yang menyala-nyala, dan api yang berkobar-kobar, supaya semua manusia dapat menyembahku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan supaya mereka dapat melihat wajahku yang sesungguhnya. Aku bukan saja Tuhan atas orang Israel, dan aku bukan saja Sang Penebus. Akulah Tuhan atas segala ciptaan di seluruh langit dan bumi dan lautan. Saat aku mengarahkan wajahku ke alam semesta untuk berfirman, semua manusia mendengar suaraku dan kemudian melihat semua pekerjaan yang telah kuperbuat di seluruh alam semesta. Mereka yang menetapkan diri melawan kehendakku, yang berarti mereka yang menentang aku dengan perbuatan manusia, akan tumbang di bawah hajaranku. Aku akan mengambil sangat banyak bintang di langit dan menjadikannya baru, dan berkat aku, matahari dan bulan akan diperbarui, langit tidak akan lagi seperti sebelumnya, dan banyak hal di bumi akan diperbarui. Semuanya akan menjadi lengkap melalui firman-Ku. Bangsa-bangsa di alam semesta yang banyak itu akan dipisahkan sekali lagi dan digantikan oleh kerajaanku, sehingga bangsa-bangsa di muka bumi akan lenyap selamanya, dan semuanya akan menjadi sebuah kerajaan yang menyembah aku. Semua bangsa di bumi akan dihancurkan dan akan lenyap.
Mengenai manusia di alam semesta, semua yang menjadi milik setan akan dimusnahkan dan semua orang yang menyembah iblis akan ditumbangkan oleh apiku yang menyala-nyala, kecuali mereka yang sekarang berada di dalam aliran ini. Semuanya akan diubah menjadi abu. Ketika aku menghajar orang banyak itu, mereka yang berada di dunia agamawi dalam tingkat yang beragam akan kembali ke kerajaanku, ditaklukkan oleh pekerjaanku, karena mereka akan melihat kedatangan yang maha kudus yang berada di atas awan putih. Semua orang akan dipisahkan sesuai jenis mereka sendiri dan akan menerima hajaran yang sepadan dengan perbuatan mereka. Semua orang yang telah menentang aku akan binasa. Sedangkan mereka yang perbuatannya di bumi tidak melibatkan aku, karena cara mereka membebaskan diri mereka sendiri, mereka akan terus berada di bumi di bawah pemerintahan anak-anakku dan umatku. Aku akan menyatakan diriku kepada banyak orang dan banyak bangsa, dan dengan suaraku sendiri, aku akan memperdengarkannya di bumi untuk menyatakan selesainya pekerjaanku yang besar bagi segenap umat manusia yang akan menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Firman Tuhan yang Maha Kuasa kuat dan berotoritas mengguncangkan hati. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman kepada manusia sebagai Sang Pencipta. Otoritas dan identitas Tuhan diwujudkan melalui firman-Nya, dan nada bicaranya, kedudukannya, watak dan miliknya, dan siapa Dia yang diungkapkan adalah ciri unik Tuhan. Tidak ada malaikat, makhluk ciptaan, ataupun roh jahat iblis yang bisa memiliki atau mencapai ini. Firman Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan otoritas Tuhan yang unik, dan itu menunjukkan watak Tuhan yang benar dan tak terbantahkan. Kita melihat firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah ungkapan dan suara Tuhan. Sekarang firman Tuhan yang Maha Kuasa dalam firman menampakkan diri dalam rupa manusia, dan video pembacaan firman Tuhan bisa ditemukan di internet, dan makin banyak orang dari semua negara dan denominasi menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, masih banyak orang beragama berpegang pada Alkitab, berpegang pada gagasan Tuhan yang datang dengan awan. Mereka melihat Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran, tetapi tidak mencari atau mendengarkan suara Tuhan. Mereka bahkan ikut kekuatan antikristus dunia keagamaan, mengkritik dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Seolah hati mereka dibutakan, mendengar tetapi tidak mengetahui, melihat tapi tidak memahami. Mereka tidak mampu mendengar suara Tuhan, artinya mereka bukan domba Tuhan. Mereka lalang yang disingkapkan pekerjaan Tuhan di akhir zaman, para gadis bodoh, yang ditinggalkan dan disingkirkan Tuhan dan jatuh ke dalam bencana. Entah mereka akan hidup atau mati. Jika mereka bertahan hidup, mereka hanya bisa menantikan Tuhan Yesus datang dengan awan dan menampakkan diri setelah bencana. Namun saat itu, saat mereka melihat Tuhan yang Maha Kuasa yang mereka kutuk adalah Tuhan Yesus yang kembali, mereka akan tercengang dan terlambat untuk menyesal. Mereka akan meratap dan menggertakkan gigi. Ini menggenapi nubuat kitab Wahyu. Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam Dia. Dan semua orang di bumi akan meratap karena Dia. Akhirnya, mari kita baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dimanapun Tuhan menampakkan diri, di sanalah kebenaran diungkapkan, dan di sanalah suara Tuhan akan ada. Hanya orang-orang yang dapat menerima kebenaran, yang akan dapat mendengar suara Tuhan, dan hanya orang-orang semacam itulah yang layak untuk menyaksikan penampakan Tuhan. Lepaskanlah gagasanmu, tenangkanlah dirimu, dan bacalah firman ini dengan saksama. Jika engkau mendambakan kebenaran, Tuhan akan mencerahkanmu, dan engkau akan dapat memahami kehendak dan firman-Nya. Lepaskanlah pendapatmu tentang kemustahilan. Semakin orang percaya bahwa sesuatu itu mustahil, semakin besar kemungkinan itu akan terjadi, karena hikmat Tuhan membubung lebih tinggi dari langit,
Pikiran Tuhan di luar jangkauan pikiran manusia, dan pekerjaan Tuhan melampaui batas pemikiran dan gagasan manusia. Semakin mustahil sesuatu, semakin itu mengandung kebenaran yang dapat dicari. Semakin sesuatu berada di luar jangkauan gagasan dan imajinasi manusia, semakin banyak itu mengandung kehendak Tuhan. Hal ini karena dimanapun Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan tetaplah Tuhan dan hakikatnya tidak akan pernah berubah karena lokasi atau cara penampakannya. Jadi, marilah kita mencari kehendak Tuhan dan menemukan penampakannya dalam perkataan-perkataannya serta mengimbangi laju langkah-langkahnya. Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Firman dan penampakannya ada dalam waktu bersamaan, dan watak serta jejak langkahnya senantiasa terbuka bagi umat manusia. Sekian episode kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jika Anda ingin tahu lebih banyak kebenaran penampakan dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman, atau memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi.